Kaila waqul dan katakan. Paham tuh? Waqul dan katakan bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika hendak wudu, maka mulailah dengan mengatakan bismillah. Kenapa? Ada hadisnya. Tawaddau bismillah. Tawaddau bismillah. Berwudulah engkau dengan mengucapkan lafaz bismillah. Maka paling sedikit engkau mendapatkan sunnah mengucapkan bismillah itu macam mana? Paling sedikit engkau mendapatkan sunnah mengucapkan bismillah dalam wudu, engkau mengatakan bismillah. Itu sudah paling sedikit. Kalau mau lengkap bismillahirrahmanirrahim. Faham? Kalau mau lebih sempurna lagi, ini disebutkan nih. Faham? Ngerti? Jadi kadang paling sedikit sempurna, paling sempurna. Paham tuh? Paling sedikit sunnahnya bismillah, kau katakan bismillah. Baru kau basuh tangan. Paham tuh? Itu paling sedikit. Kalau yang sempurna, kau katakan bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau lebih sempurna, paling sempurna. Maka apa yang kau baca ini? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Itu yang paling sempurna. Yang penting paling sedikit ketika hendak berwudu ucapkanlah bismillah. Paham tuh? Karena kenapa kita wudu baca bismillah? Minta perlindungan kepada syaitan. Karena sebab syaitan itu paham tuh? Paling tidak suka ngelihat manusia itu beribadah. Paling tidak suka. Itu karena tujuannya syaitan di antara keinginan dia yang betul-betul tuh macam mana caranya orang muslim itu maksiat, meninggalkan ibadah sehingga nanti kumpul sama dia di dalam neraka. Itu pinginnya dia itu macam gitu. Makanya kita di setiap tempat itu minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Maka ketika wudu juga seperti itu. Makanya di dalam kitab Hasyiatul Baijuri, kalau antum pengin bikin syaitan tuh nangis, banyaklah sujud, banyaknya sholat. Faham? Maka dalam kitab Hasyiatul Baijuri, setiap kali orang itu melakukan sholat, sujud, maka syaitan itu menjauh, kemudian dia nangis. Faham? Jangan kita hidup bikin ketawa syaitan terus. Kita maksiat ketawa dia. Faham? Kita ngomong di masjid ketawa dia. Faham? Kita iktikaf di hammam bukan di masjid ketawa dia. Jadi kalau mau bikin nangis syaitan, beribadah. Maka di antaranya macam mana? Dengan cara banyak sholat. Ngapa? Karena sebab di dalam kitab Hasyiatul Baijuri, setiap kali orang itu sujud, maka syaitan itu menjauh, kemudian dia nangis. Apa yang diucapkan oleh syaitan itu? Syaitan mengatakan wailun lana umirna bis sujudi falam nasjud wa umira ibnu adam bis sujudi fasajadu. Kata iblis mengatakan, kata syaitan, celaka kita nih. Golongan syaitan, golongan iblis itu celaka. Ngapa? Kita diperintahkan oleh Allah untuk sujud, tapi kita tak sujud. Tapi manusia lihat, diperintahkan oleh Allah untuk sujud, kemudian mereka sujud. Penyesalan. Makanya kalau kita setiap kali sujud, maka syaitan itu nangis. Nangis. Jadi kalau mau bikin nangis syaitan, banyak-banyaklah sujud. Tapi ingat, bukan nanti kau jalan-jalan langsung sujud, enggak. Itu bukan masya Allah itu, naudzubillah itu. Sujud yang dibolehkan dalam syariat itu hanya dalam sholat. Sholat itu boleh. Sajdatul tilawah, sajdatul syukur. Itu boleh. Selain sujud yang disyariatkan oleh Allah, oleh Rasulullah, maka hukum sujudnya haram. Jadi ente bukan main-main jalan-jalan kan di lapangan, balik dari masjid nih langsung sujud. Itu bukan masya Allah, bodoh bandel. Kenapa? Karena sujud tanpa sebab hukumnya haram. Paham? Ngerti? Artinya bagaimana banyak sujud? Banyak salat. Kan banyak, ada salat wajib, ada salat sunnah, banyak. Ngerti? Maka kita meminta perlindungan dari yang namanya gangguannya syaitan ketika berwudu. Apa kita baca ini? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika
Ya Allah, wahai Tuhanku, a'udzubika, aku meminta perlindungan kepada Engkau dari siapa? Min hamazatis syayatin. Apa hamazah itu? Hamazah itu artinya wasawis, gangguan-gangguan syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Faham? Dan aku minta kepada Engkau ya Allah untuk wa a'udzubika, dan aku minta kepada Engkau ya Allah, minta perlindungan kepada Engkau daripada yahdurun, hadirnya mereka kepada kami. Maksudnya hadirnya mereka kepada kami, datangnya mereka, masuknya mereka ke dalam tubuh kami. Itu maknanya. Paham tuh? Maka ketika kita wudu, paham tuh? Ketika kita wudu, maka kita minta doa perlindungan dalam doa tersebut. Apa itu? Minta perlindungan daripada gangguan bisikan-bisikan syaitan, dan minta perlindungan supaya kita punya tubuh ini dijaga, paham? Tidak masuk ke dalam tubuh kita yang namanya syaitan. Paham? Kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau paling sedikit baca bismillah. Setelah itu apa yang dilakukan? Tsumma sil yadaika. Setelah itu, setelah baca bismillahirrahmanirrahim, baca doa, ketika basuh tangan. Nah, coba apa yang sunnah setelahnya? Tsumma sil yadaik. Kemudian basuhlah kedua tangan. Ini basuh tangan nih macam mana? Basuh tangan macam mana pun boleh. Kau bentuk kayak gini boleh. Paham? Tapi kata ulama, alangkah baiknya kalau ketika basuh tangan jangan gini. Karena ini namanya tasbih. Tasbih ini sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh, masuk gini makruh. Makanya di antara penyebab Sayyidina Umar ibn al-Khattab masuk Islam, sedangkan Amr bin Hisham yaitu Abu Jahal tidak masuk Islam, Nabi kan mengatakan dalam doanya, Allahumma ayyidil Islama bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam itu dengan salah satu di antara dua Umar. Yang pertama Umar ibn Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Siapa Amr bin Hisham? Abu Jahal. Abu Jahal. Kuatkan Islam dengan salah satu di antara Umar tersebut. Maka pertama datangnya hidayah Allah Subhanahu wa taala itu kepada Amr bin Hisham, kepada Abu Jahal. Akan tetapi Abu Jahal itu dalam keadaan tasbih seperti ini pada waktu itu. Tentu, ketika turun rahmat, turun hidayah dalam keadaan seperti ini tangannya. Makanya hidayah itu pindah ke Sayyidina Umar ibn Khattab. Akhir yang masuk Islam Sayyidina Umar ibn Khattab. Makanya seperti ini, tentu. Kalau kita baca dalam kitab Fiqih, dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, makruh di dalam 3 keadaan. Tentu. Makruh fis shalah, makruh. Tentu. Kalau kita sholat, orang takbir gini, tentu. Kau gini. Ada hukumnya sah enggak salatnya? Hah? Orang kalau takbir Allahu Akbar gini deh. Sah enggak salatnya? Masa enggak sah? Masa ada syarat yang membatalkan salat atas tasbih? Ada? Enggak ada. Sah, cuman pekerjaannya ini makruh. Tentu. Fis shalah makruh. Kemudian wa fi intidharis shalah, nunggu salat. Tentu. Kayak antum nih, habis salat maghrib, tentu. Duduk misalnya baca Quran. Duduk berzikir. Untuk apa? Untuk nunggu salat. Tentu. Untuk nunggu salat. Maka kalau gini duduknya, baca Quran habis maghrib, nunggu isya gini. Apa hukum tasbihnya nih? Makruh. Tentu. Hukumnya makruh. Kemudian yang ketiga fit tawaf, ketika tawaf, tentu. Orang tawaf itu baca doa, angkat tangan kau gini. Apa hukumnya? Hukumnya makruh. Tentu. Hukumnya makruh. Itu menurut fuqaha, menurut ulama ahli fiqih. Tapi indal ulama tasawuf hukumnya makruh fi kulli hal. Seperti ini nih, dalam semua keadaan itu hukumnya makruh. Makanya yang afdal ketika kita basuh tangan jangan gini. Jangan gini basuh tangannya. Tapi macam mana? Gini. Faham? Ngerti? Ya. Jangan gini basuh tangannya. Tapi macam mana? Gini. Ngerti? Paham? Itu namanya tasbih. Summa kesil. Kemudian basuhlah. Apa? Yadaika, kedua tanganmu berapa kali? Salasan. 3 kali.
qabla an tudkhilahumal ina'a, sebelum kau masukkan ke dalam sebuah tempat. Sebelum kau masukkan kedua tangan engkau ke dalam tempat. Apa maksudnya? Gini. Ini ada tempat untuk berwudu, air, pentum. Air engkau sediakan ember misalnya. Air ini kau gunakan untuk apa? Untuk wudu, pentum. Maka sunnah, pentum. Sunnah engkau basuh, pentum. Sunnah engkau basuh. Engkau punya tangan 3 kali sebelum kau masukkan ke dalam tempat ini. Kapan? Kalau engkau ragu tentang kesucian tangan. Paham? Ngerti ini? Ini kau wudhu di mana? Di dalam ember, di dalam ember atau di dalam tempat, yang kurang dari 2 kullah. Kalau kau wudhu dalam tepi sungai, tepi laut, tak perlu. Tapi kalau kurang dari 2 kullah, engkau ragu nih, tangan ini najis ke tohir? Tangan ini najis ke tohir? Maka macam mana? Sunnah engkau basuh 3 kali sebelum kau masukkan ke sini. Paham? Ngerti? Tapi kalau engkau yakin tohir nih, ana yakin bersih dari tadi, ana tak ngapa-ngapa, maka nanti basuh tangannya pakai air ini langsung tidak apa-apa, karena yakin tohir. Ngerti? Kalau yakin najis, ada najis di sini, maka kalau airnya kurang dari 2 kullah, wajib untuk basuh ini sebelumnya. Karena kalau air kurang dari 2 kullah, kau punya tangan najis, kau masukkan najis dah air ini, jadi wudu tak jadi. Ngerti ini? Maka ini sunnah kau basuh 3 kali sebelum kau masukkan ke tempat yang kau gunakan airnya berwudu. Kalau engkau ragu, ana ragu air ini suci atau tidak, tangan ana ini suci atau najis, makanya sunnah untuk dibasuh. Ini makna ibarahnya. Sunnah bagi kita kapan? Membasuh tangan 3 kali qabla an tudkhilahumal ina. Kapan sunnah itu? Kalau engkau ragu tangan engkau itu suci atau najis. Sebelum masukkan kau tangan ke sini, maka engkau bersihkan 3 kali. Tapi kalau kau wudhu di sungai, apakah bisa merusak air nih? Enggak. Langsung ya tak apa-apa. Langsung. Atau kau wudhu di parit yang besar tuh, masa air itu bisa najis nanti? Tak bisa, karena dia lebih banyak. Arti? Ya. Waqul, dan katakan ketika engkau basuh tangan, apa yang kau baca itu? Ya. Yang kau baca ketika basuh tangan, waqul, katakan Allahumma inni as'aluka al-yumna. Apa yumna itu? Al-quwwah ala ta'ah. Hadal yumna. Kekuatan untuk taat kepada Allah. Ya Allah, ketika basuh tangan, ya Allah, aku minta ya Allah kepada engkau berikan aku kekuatan untuk taat. Itu namanya yumna. Al-yumna mana? Al-quwwah ala ta'ah. Kekuatan untuk taat beribadah kepada Allah. Wal barakah, dan berikan kepada kami yang namanya barokah. Karena pernah Anda sebutkan dulu faedahnya barokah. Kalau barokah itu, kata Sayyidul Walid Al-Habib Salim Syatri, kata beliau, al-barakah idza halat ala syai'in. Kata beliau, barakah itu kalau sudah masuk kepada sesuatu, maka saral qalilu katsira, yang sedikit menjadi banyak. Was-sa'bu sahla, yang susah menjadi gampang. Wal bu'da qaribah, yang jauh menjadi dekat. Artinya apa? Kalau misalnya makanan sedikit, tapi kalau sudah barokah, jatahnya 3 orang misalnya, ternyata yang makan 5 orang, yang makan 6 orang. Kalau makanan itu betul-betul ada barokahnya, maka yang jatahnya 3 orang cukup untuk 6 orang, cukup untuk 5 orang, dan mereka semuanya akan merasa puas. Karena apa? Ada barokah. Maka kita minta kepada Allah ketika membasuh kedua tangan kita, Allah berikan barokah. Wa a'udzubika, dan aku berlindung dari engkau wahai Allah, minasyu'mi. Apa syu'um itu? Kejelekan. Sesuatu yang jelek apapun, aku minta kepada engkau ya Allah, jauhkan. Wal halakah, kebinasaan. Itu doa apa? Itu doa ketika basuh
tangan. Paham? Memang kalau seperti ini susah Ustaz, payah ngapalnya. Paham? Maka kalau mau cepat apal, bagian misalnya di pondok nih ada bagian Qismul Ubudiyah. Ada Qismul Ubudiyah di sini? Hah? Qismul dakwah ada? Hah? Nah, coba Qismul dakwah itu, paham? Tulis nanti ya, yang ini nih tulis, diketik ke, paham? Basuh tangan, apa doanya? Basuh, tempelkan di tempat wudu, paham? Tempelkan di tempat wudu. Kalau setiap hari kita baca tanpa terasa akan hafal. Tapi ingat, izin sama Abu Ya. Paham? Izin dulu Abu Ya, kita punya ini mau ditempel, boleh apa enggak boleh? Kalau enggak boleh jangan. Paham? Kalau boleh Pak, pasang. Paham? Biar yang kita pelajari nanti ketika balik itu kita ingat sendiri. Paham? Cuman kalau di WC, kalau di hammam wudunya jangan dibaca dengan mengeluarkan suara. Baca dalam hati. Paham? Karena zikir di dalam hammam itu hukumnya tidak boleh. Ngerti? Paham? Kalau di dalam WC jangan keras-keras biar mama dengar. Salah tuh. Paham? Karena tidak sunnah. Paham? Ngerti? Kalau mau pengen cepat hafal gitu, tempel. Paham? Di di tempat wudu. Nanti setiap kali yang wudu kan lihat. Mudah-mudahan dapat hidayah baca. Wa a'udzubika wa qul Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Kemudian setelah kau basuh tangan, apa yang kau lakukan? Summanwi. Kemudian nih niat. Summanwi, kemudian nih niat. Apa niatnya? Raf'al hadas. Nawaitu raf'al hadas, berarti ini niat wudu. Kan boleh niat wudu, nawaitul wudu boleh, nawaitu fardhul wudu boleh, nawaitu taharah anis shalah boleh, nawaitu raf'al hadas boleh. Paham? Kan sudah dibahas dulu. Paham? Maka niat dalam wudu ada hukumnya wajib. Kenapa? Termasuk furudul wudu. Yang pertama nih niat. Maka ketika wudu, paham? Jangan lupa summanwi. Kemudian niatlah raf'al hadas. Nawaitu raf'al hadas. Anak kemarin sudah sebutkan dulu, raf'al hadas ini apakah harus sebutkan? Kan hadas itu ada dua, ada akbar, ada asghar. Apakah harus disebutkan? Nah, antum ketika wudu nawaitu raf'al hadas, yakfi, cukup, sah. Tidak wajib raf'al hadasil asghar, tidak wajib. Kenapa? Karena kata ulama, kalau ada orang niat nawaitu raf'al hadas, itu dikembalikan kepada hadas yang ada pada dia. Kalau dia hadas kecil, maka al-hadas kembali ke kecil. Kalau dia misalnya janabah, maka al-hadas kembali ke hadas besar. Paham? Ngerti? Nawaitu raf'al hadas, nawaitul wudu boleh. Pakai bahasa Indonesia? Boleh. Pakai bahasa Indonesia, pakai apa terserah. Paham? Summanwi raf'al hadas. Aw istibahatas shalah. Atau niat istibah. Apa istibah itu? Memperbolehkan. Nawaitul wudu, nawaitu istibahatas shalah. Niat dengan menggunakan istibah. Apa istibah itu? Membolehkan. As-shalah itu contoh saja, yang lain boleh. Yang penting ibadah tersebut butuh sama wudu. Misalnya nawaitu istibahatil wudu. Boleh apa enggak boleh? Enggak, bukan. Nawaitu istibaha liqiraatil Quran. Atau nawaitu istibaha limassil Quran. Sekarang anak tanya, kalau ada orang wudu niat gini, salat itu kan harus pakai wudu, maka boleh nawaitu istibahatas salat. Boleh kan? Boleh. Kalau baca Quran, apakah harus wudu apa enggak? Baca Quran, ente baca Quran harus pakai wudu? Enggak. Ya, kalau baca Quran ente enggak punya wudu, ente diam. Baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman ila akhirih. Harus wudu? Enggak. Kalau baca Quran tidak harus wudu. Kalau niat wudunya dengan seperti itu enggak sah. Karena apa? Baca Quran tidak harus pakai wudu. Paham? Tapi kalau megang Al-Quran harus pakai wudu enggak? Harus. Itu sah. Nawaitu istibaha limassil Quran.
limassil mushaf, boleh. Antum sah wudunya? Sah, karena megang Quran harus pakai wudu. Ngerti? Ngerti? Niat istibahah boleh, tapi ingat, istibahah setelahnya itu ibadah yang harus dalam keadaan wudu. Salat harus wudu, tawaf harus wudu. Maka kalau ada orang niat nawaitu istibahat tawaf, sah apa tidak sah? Sah. Ngapa? Karena tawaf butuh wudu. Ngerti? Entum, ini telah disebutkan dulu. Istibahat as-salah, wala yanbaghi, dan tidak harus. Wala yanbaghi, kok masa wala itu? Apa punya itu? Hah? Wala yanbaghi anta zuba boleh, anta ziba boleh, qiraatan. Dan tidak sepantasnya untuk anta zuba, untuk hilang. Niyatuka, niat engkau, kan tadi niat nawaitu raf'il hadas. Kapan engkau niat? Faham tu? Anta zuba niyatuka qabla ghuslil wajhi fala yasihu wudu'u. Maka gini, kalau ada orang niat, faham tu? Niat dia sebelum dia masuk, sebelum dia, kalau kita kan niatnya, faham tu? Kita niatnya ketika air sudah ada di depannya kita nih, baru kita kita barengkan dengan apa itu? Dengan membasuh wajah. Faham? Kita ambil air, nawaitu raf'il hadas. Maka ketika kita niat nawaitu raf'il hadas, maka harus niat tersebut jangan hilang sampai kita basuh kita punya wajah. Faham tuh? Kita ngambil air ini nawaitu raf'il hadas. Ternyata sebelum nyampe wajah kita, niat tu tak ada, dah hilang dah. Faham tu? Sudah tidak ada. Maka ketika niat nawaitu raf'il hadas itu dihadirkan terus niat tu. Diingat-ingat terus. Ngerti? Ada makna. Wala yanbaghi, dan tidak harus dan tidak pantas, tidak boleh anta zuba, untuk hilang engkau punya niat qabla ghuslil wajhi, sebelum kau basuh wajah. Berarti niat tu harus ada sampai engkau basuh wajah. Faham tu? Fala yasihu wudu'uk, maka tidak sah kalau seandainya niat. Fala yasihu wudu'uk, maka kalau tidak sah wudunya kalau ketika basuh wajah itu niatnya sudah hilang. Faham tu? Ngerti ini? Kemudian summa khud gharfatan lifika. Kemudian di antara yang disunnahkan untuk ketika seseorang berwudu adalah mengambil air untuk dimasukkan ke dalam mulut. Apa bahasa Arabnya itu? Matmadhah ini pertama, selain hukumnya sunnah karena Nabi melakukannya, juga ada faedahnya. Apa faedahnya? Lima'rifati awsafil ma', untuk mengetahui sifat air. Kita kalau wudu, misalnya kalau dapat air dalam ember atau dalam tempayan, kau ingin wudu dengan air itu. Jadi macam mana? Yang sunnah engkau matmadah, kau ambil, engkau kumur. Pertama memang sunnah memang, tapi ada faedahnya. Apa faedahnya? Untuk mengetahui sifat air itu. Air itu rasanya berubah atau tidak berubah. Faham tu? Karena kadang air itu berubah, kita tidak tahu. Macam mana kita tahu? Kita tahu dengan cara kita kumur. Faham tu? Maka faedahnya ketika kita bermadhah, pertama ittiba'an bi Rasulillah, mengikuti Rasulullah. Yang kedua untuk mengetahui rasa air itu sendiri berubah atau tidak berubah. Paham? Ngerti? Kemudian ketika matmadhah wa tamatmadhah, kau ambil air, kau masukkan ke dalam mulut. Itu namanya tamat. Apa tamat? Kumur. Kemudian tamat kumur. Berapa kali? Salasan. 3 kali. 3 kali. Wa baligh, dan yang disunnahkan itu mubalaghah, berlebih-lebihan dalam berkumur. Jadi macam mana berlebihan itu? Engkau fi raddil ma'i ilal ghalsamah,
dalam mengembalikan air kepada al-ghalsamah. Apa ghalsamah ini? Ya. Ghalsamah itu sini. A'lal hulqum. Tentu. Paling atas kerongkongan manusia. Mana di sini? Maka kau ambil air, tentu. Kau masukkan air itu sampai sini. Tentu. Kau kumur-kumur, habis itu kau keluarkan. Itu namanya madmadah, hukumnya sunnah. Tentu. Tapi kalau misalnya kita pingin dapat sunnah kumur-kumur ya, paling sedikit sunnah kumur-kumur itu macam mana? Kau masukkan air ke dalam mulut, itu dapat sunnah dah. Akhir, kau ambil air, kau masukkan ke dalam. Mau kau gerakkan ke, mau kau masukkan sini ke, mau kau telan ke, terserah. Yang penting kau ambil air, kau masukkan ke dalam kau punya mulut, maka itu namanya madmadah, itu sudah mendapatkan pahala kumur. Tapi kalau ditanya yang sempurna itu macam mana? Kau masukkan air ke dalam kau punya mulut, nyampe di sini nih, sampai di sini, kau gerakkan, setelah itu kau keluarkan. Itu yang sempurna. Paham? Sempurnanya madmadah, kau ambil air, kau masukkan ke dalam mulut, kau sampai ujung sini, habis itu kau keluarkan. Itu yang sempurna. Tapi paling sedikit engkau mendapatkan pahala kumur-kumur, kau masukkan air ke dalam mulut. Mau kau keluarkan ke, mau kau telan ke, mau kau gerakkan ke, terserah. Yang penting dapat pahala kumur. Paham? Ngerti? Dan sunnah mubalaghah. Apa mubalaghah? Masukkan air ke dalam sini. Sunnah. Apa lagi? Illa antakuna sha'iman fatarfuq. Kecuali kalau kau dalam keadaan puasa. Nanti kalau puasa Ramadan atau puasa sunnah Senin Kamis, kalau wudu tak sunnah, bukan tak sunnah kumur-kumur tak. Kumur-kumur itu tetap sunnah tak. Kumur-kumur tetap sunnah. Yang tidak sunnah mubalaghah. Masukkan air ke dalam sini. Itu tidak sunnah. Paham tuh? Tidak sunnah. Ngapa? Karena mubalaghah, masukkan air ke dalam sini, bagi orang puasa itu hukumnya makruh. Paham tuh? Ngerti? Jadi kalau misalnya gini, antakuna sha'iman, kecuali puasa. Orang yang puasa itu tak bisa, tidak disunahkan untuk apa namanya itu? Mubalaghah. Hukumnya makruh. Makanya kalau ada orang puasa, dia wudu madmadah, kemudian dia mubalaghah, masuk airnya tak sengaja atau tak sengaja, maka batal puasanya. Kan? Kalau sengaja masuk akal batal. Ini tidak sengaja. Puasa dia madmadah sampai ke sini, masuk air tak sengaja. Apa hukum puasanya? Batal. Ngapa batal? Karena al-mubalaghah, memasukkan air sampai ke sini, bagi orang puasa hukumnya makruh. Kau sudah tahu makruh, ngapa kau lakukan? Tentu. Hatta tidak sengaja masuk, batal puasanya. Batal puasa. Karena apa? Itu asalnya makruh. Tentu. Itu asalnya makruh. Ngerti ya? Karena sebab kemakruhannya itulah kata Al-Imam Ghazali di sini, kalau kau mau mubalaghah dalam wudu, maka ingat fatarfuq, pelan-pelan, masukkan pelan-pelan, gerakkan pelan-pelan di situ. Takut batal. Paham? Ngerti fatarfuq. Kemudian waqul, dan katakan, kalau kita madmadah, apa yang kita baca doanya itu? Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, ala tilawati kitabik, untuk istiqamah membaca kitab engkau, yaitu Al-Quran. Wa kasratiz zikri, dan bantulah aku untuk memperbanyak menyebut engkau, berzikir kepada engkau. Wa tsabbitni, dan tetapkanlah aku dengan apa? Bil qauli tsabit. Al-qaulu tsabit, al-qaul itu kan ucapan. As-tsabit yang tetap, yang kokoh. Apa qaulu tsabit? Qala Imam Abdullah bin Abbas, al-qaulu tsabit artinya la ilaha illallah. Tentu al-qauli tsabit di sini, wa tsabbitni ya Allah, tetapkanlah aku bil qauli tsabit. Apa al-qauli tsabit? Kata Imam Abdullah bin Abbas, al-qauli tsabit manahu la ilaha illallah, tetapkanlah aku dalam keadaan selalu mengatakan la ilaha illallah. Di mana tuh? Fil hayatid
dunia, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirat. Tetapkanlah aku dalam keyakinan selalu mengatakan la ilaha illallah di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bis